Benih Rahasia Sang Pewaris episode 94. Livy, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Gilang menatap Livy dengan tatapan tajam sambil memegang tangannya. Livy langsung lemas dan jatuh ke pelukannya. Tentu saja. Kamu sangat cakap. Ditambah lagi, ayahku sangat menghargaimu, dan bahkan ibuku juga menyukaimu. Secerdik Gilang, tentu saja dia tahu apa yang Rahel lihat dalam dirinya. Mulai sekarang, dia akan bekerja sama dengan ibu dan anak ini untuk mengamankan Nugraha Constructions bagi mereka sendiri. Setelah Kenzo kembali, ia langsung memanggil Rianita ke kantornya. Ia ingin Rianita menyelidiki klien Bella dan mengapa penculikan itu terjadi di tempat parkir kafe. Tentu saja, Rianita tidak berani mengabaikannya. Ia segera meminta Rianita untuk memberikan profil kliennya, yang kemudian Bella berikan kepadanya. Bella, bagaimana kamu bertemu klien ini? Mendengar itu, Bella bersikap patuh. Dia datang kepadaku lebih dulu. Kami bertemu di sebuah jamuan makan. Apakah kamu mengenalnya? Tidak. Apakah semuanya baik-baik saja, Rianita? Bella berpura-pura khawatir. Ya, kau bisa kembali bekerja. Rianita merasa ia tidak boleh menceritakan lebih banyak. Sepertinya ia harus mengunjungi klien itu sendiri. Setelah kembali ke kantornya, Bella tak kuasa menahan napas lega. Kenyataannya, ia tengah mengalami masa sulit akhir-akhir ini, karena penculikan yang gagal menyebabkan ayah baptisnya ditahan. Bawahan Ruben bahkan menyampaikan pesan kepadanya, mengatakan bahwa ia harus melanjutkan perjalanannya sendiri. Ia membenci Shira. Ia percaya memenangkan hati Kenzo adalah hal yang mudah saat ia tinggal di luar negeri, tetapi sejak Shira hadir, yang Kenzo pedulikan hanyalah wanita itu. Sementara itu, Rianita bertemu dengan klien sore itu. Karena Bella telah berbicara dengan klien dan bersekongkol untuk menceritakan kisah itu sebelum pertemuan, Rianita tidak dapat menemukan apapun. Setelah itu, dia melaporkannya kepada Kenzo dan mengiriminya profil klien saat dia melakukannya. Kenzo menatap profil itu sambil memikirkan penculikan Shira. Pasti ada yang salah di suatu tempat, terutama ketika pengawalnya menyadari para penculik telah ditempatkan di tempat parkir 20 menit sebelumnya. Kenzo kemudian memerintahkan Firdaus, telusuri klien ini. Usianya hampir 50 tahun. Dilihat dari usia wanita itu, kemungkinan besar dia adalah kenalan Ruben, dan Ruben pasti menyuruhnya membujuk Shira ke kafe tempat anak buahnya menunggu. Semuanya menjadi masuk akal jika dia mengatakannya seperti itu. Di sisi lain, Bella meminta cuti pada sore hari untuk bertemu dengan Artando. Bella tampak tenang saat melihat Artando di kafe. Artando, ayah baptisku sudah ditahan sekarang. Mulai sekarang, kau harus membantuku dalam sisa rencanaku. Berikan rekaman anakku padaku, atau aku tidak akan membantumu. Artando memberontak. Apakah kau lupa posisimu? Putramu dan rekamannya ada di tangan kita. Sekarang setelah ayah baptisku menyerahkan semua kekuasaan kepadaku, aku dapat melakukan apapun yang aku mau. Bella menatap Artando sambil memegang cangkir di tangannya. Artando merasa marah saat mengepalkan tangannya, tetapi dia seperti seekor naga tua yang sedang ditarik kerongkongannya, tidak mampu melawan. Apa sebenarnya yang kau ingin aku lakukan? Carikan aku kesempatan untuk mendekati Kenzo, agar aku bisa hamil dan melahirkan anaknya, kata Bella tanpa malu-malu. Mendengar itu, Artando tidak dapat menahan diri untuk tidak membujuknya.
sekarang ayah baptismu telah ditahan. Mengapa kau tidak mengambil alih bisnisnya? Kita dapat membuat kesepakatan yang bagus, dan kau tidak perlu khawatir tentang apapun selama sisa hidupmu. Berapa banyak yang bisa kau berikan padaku? Dari apa yang ku tahu, putramu telah menghabiskan hampir semua kekayaanmu. Bisakah kau memberiku 100 triliun? Jika tidak, tidak ada yang bisa kita bicarakan. Yang diminta Bella adalah perampokan di siang bolong. Terlebih lagi, dia sedang merencanakan jalan keluar. Begitu dia memberi keluarga Wiharja seorang ahli waris, dia akan memiliki lebih dari 100 triliun. Tidak semudah itu untuk mendekati Kenzo. Itulah sebabnya aku butuh kamu untuk memberiku kesempatan. Bella mendesaknya. Pikirkan tentang keluargamu dan masa depan putramu. Sayangnya, Artando tahu dia hanya bisa mengalah. Baiklah. Aku sedang menyelenggarakan acara amal akhir-akhir ini, dan aku akan mengundangnya nanti. Sementara itu, kamu harus mencari kesempatan untuk mendekatinya. Bagus. Aku yakin kau tahu apa yang harus dilakukan jika Kenzo bertanya tentangku. Tenang saja. Aku tidak akan mengkhianatimu saat anakku ada di tanganmu. Artando memejamkan matanya. Sungguh akhir yang pahit dalam hidupnya. Setelah itu, Bella pergi. Sekarang, yang bisa dilakukannya hanyalah menunggu kabar dari Artando sebelum mengambil langkah selanjutnya. Ia harus segera mengandung anak Kenzo, karena Ruben masih menunggunya untuk menyelamatkannya. Sementara itu, di Seoul, Nindua melepas perbannya untuk pertama kalinya seminggu setelah operasi. Kini wajahnya tidak lagi bengkak, dan hasil operasinya pun terlihat. Wajahnya yang tadinya agak persegi kini menjadi oval. Kelopak matanya masih bengkak, tetapi hidungnya menjadi lebih mancung, bibirnya kini lebih cantik, dan garis rahangnya kini sempurna. Nindya sangat gembira saat itu, dia akhirnya menjadi cantik. Meskipun tidak secantik wajah Shira yang alami, dia yakin kecantikannya tidak akan jauh berbeda dengan wajah Shira. Begitu bengkaknya hilang seluruhnya, dia akan bisa melihat Kenzo. Yang tidak disangkanya adalah hasilnya ternyata jauh lebih baik daripada dugaannya, dan dia bisa pulang setelah sebulan. Nindya menatap ke cermin untuk melihat profil dan fitur wajahnya yang mirip dengan Shira. Ia tersenyum, tatapannya dipenuhi dengan kemenangan. Apa yang akan dipikirkan Shira saat melihat wajahku? Apakah itu akan membuatnya jijik? Kemudian, dia bertanya-tanya apakah Kenzo akan menerimanya dan tiba-tiba jatuh cinta pada satu titik ketika wajahnya telah pulih sepenuhnya dan berada di puncak kecantikannya. Pastilah malam 5 tahun lalu itu tak terlupakan baginya. Jika tiba-tiba ia ingin mengingat kembali perasaan itu, hanya dia yang bisa memberikannya. Anda luar biasa, Nona de Agres. Nilai 10 yang sempurna, kata agen di sampingnya. Namun, Nindya tiba-tiba berhenti tersenyum, dan kebahagiaannya hilang dalam sekejap. Pujian itu tidak membuatnya senang sama sekali. Bentuk wajahnya mirip dengan Shira. Sederhananya, memujinya sama saja dengan memuji Shira, dan ini membuatnya tidak senang. Lebih buruknya lagi, ketidaknyamanan ini hanya akan mengingatkannya pada wajah Shira yang sempurna dan alami setiap kali ada yang memujinya. Malam harinya, setelah memandikan Leon, Shira berencana untuk menonton TV dan bersantai ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya dan mendapati Kenzo menelepon. Apa yang dia lakukan menelepon selarut ini? Namun, dia tetap menjawab panggilan itu. Halo.
Bolehkah aku nongkrong di tempatmu? Sekarang. Shira memeriksa waktu saat itu dan mendapati sudah pukul 8.30 malam. Aku baru saja selesai makan malam bisnis, dan aku akan mampir ke rumahmu dalam perjalanan pulang. Aku ingin bertemu denganmu. Bukankah kamu baru saja melihatku kemarin? Bagiku, tiada sedetik pun aku tak berhenti memikirkanmu. Kenzo menjadi perwujudan tuan romantis. Shira, di sisi lain, terdiam. Tentunya dia sudah punya anak sekarang jika dia menggunakan upaya ini untuk merayu wanita lain. Baiklah, kalau begitu kemarilah. Akhirnya, dia berkata ya. Kenzo yang gembira menjawab, segera. Begitu saja, malam biasa berubah menjadi menarik setelah kunjungan mendadak Wiharja. Tepat setelah itu, Shira bangkit untuk membuat teh dan memotong beberapa buah. 5 menit kemudian, bel pintu berbunyi. Dia memeriksa lubang intip, dan benar saja, seseorang berdiri di luar apartemennya. Dia membuka pintu dan mendapati Kenzo tidak datang sendirian, tetapi juga membawa banyak barang. Hal yang paling menarik perhatian adalah set Lego terbaru. Kenzo membawa 2 set di tangannya sementara Firdaus mengikutinya dengan 4 set lagi. Kenapa kamu beli banyak sekali? Shira tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat melihat ini. Leon menyukainya. Kamu akan memanjakannya, ungkapnya dengan nada frustrasi. Mengapa kamu tidak ikut masuk juga, Firdaus? Shira mengundang Firdaus masuk. Namun, bagaimana mungkin dia berani tinggal sementara bosnya datang untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan Nona Nugraha? Dia ingin hidup beberapa dekade lagi. Tidak, terima kasih. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan. Kalian berdua mengobrollah dengan baik. Leon mengira dia mendengar suara-suara di luar dan keluar, berseru ketika dia melihat set Lego di sofa. Wow, aku sangat mencintaimu, Tuan Wiharja. Mendengar itu, ia melemparkan dirinya ke pelukan Kenzo, membuat Shira menggelengkan kepalanya. Orang ini telah sepenuhnya mendapat kepercayaan Leon. Sekarang setelah kamu menerima hadiahku, kamu harus berjanji satu hal padaku. Dengarkan mamamu, dan jangan pernah membuatnya marah. Baiklah, aku pasti akan mendengarkan mama dan tidak akan membuatnya marah. Leon mengangguk. Anak baik. Ayo, bersenang-senanglah. Setelah itu, Leon memilih satu set Lego yang paling menarik baginya dan masuk ke kamarnya. Sementara itu, Shira menyimpan sisa hadiah di lemari penyimpanan. Meskipun Kenzo tampak jauh lebih baik sekarang, Shira masih bertanya dengan khawatir, apakah flumu sudah sembuh? Semuanya sudah hilang sekarang, kata Kenzo sambil tersenyum. Semua berkatmu. Shira menundukkan kepalanya saat bertemu dengan tatapannya yang tak terduga. Meskipun begitu, aku tidak melakukan apapun. Tidak perlu. Kamu hanya perlu lebih banyak tersenyum padaku. Itu lebih manjur daripada obat apapun di dunia ini. Kenzo tersenyum. Bahkan tidak ada sedikit pun sikap acuh tak acuh yang terlihat padanya setiap kali ia menghadapinya. Dengan malu, Shira menyerahkan semangkuk buah kepadanya. Berhenti mengoceh dan makanlah buah-buahan. Kenzo tiba-tiba memberinya sebuah pisang, sambil bertanya, mau satu? Shira mengambilnya, tapi tiba-tiba wajahnya memerah. Tidak, terima kasih. Kenzo langsung mengerti apa yang dipikirkannya dan tertawa terbahak-bahak. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Apakah pikiranmu yang kecil itu terus-menerus dipenuhi dengan pikiran-pikiran dewasa?
Wajah Shira memerah karena itu. Ya, dia memang bereaksi berlebihan, tetapi jelas dia melakukannya dengan sengaja, bukan? Kenzo menertawakannya cukup lama sebelum akhirnya mengambil buah itu sendiri. Saat itu, dia menatapnya dengan agak penuh nafsu. Silakan datang kepadaku jika kamu memiliki kebutuhan dalam hal ini. Tidak. Shira memutar matanya lurus ke arahnya. Kenzo hanya tersenyum, tampak seperti inkubus, panas membara. Shira bangkit dan pergi untuk mengambil cucian yang tergantung di balkon, tidak berani menatapnya lagi. Saat dia kembali, Kenzo sudah duduk di sofa, tampak lelah. Alih-alih menonton TV, dia malah menatapnya sambil memegang teh yang diseduh wanita itu untuknya. Tanpa terasa waktu telah menunjukkan pukul 9.30 malam, dan Shira menoleh ke arah pria yang telah menunggu selama hampir 1 jam. Sudah larut malam. Kapan kau akan pergi? Bolehkah aku tidur di tempat tidurmu malam ini? Kenzo menjadi serakah. Tidak. Itu adalah umpan yang sulit. Mendengar itu, dia mendesah kecewa. Tempat tidurmu bagiku adalah obat terbaik untuk insomnia, dan kepalaku akhir-akhir ini terasa sakit. Shira tidak yakin apakah dia berbohong atau tidak, tetapi ketika dia menatapnya, Kenzo mengusap pelipisnya, terlihat seperti dia benar-benar sedang mengalami sakit kepala berdenyut-denyut. Hatinya kembali sakit untuknya ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia telah membuatnya marah hingga sakit beberapa hari yang lalu. Bagaimana kamu akan mandi dan tidur jika kamu tidak punya baju ganti? Aku punya beberapa pakaian di mobil. Aku akan meminta Firdaus untuk membawanya. Kenzo mengatakannya seolah-olah dia sudah siap. Seketika, Shira mengira dirinya telah jatuh ke dalam perangkapnya. Pria ini sengaja datang untuk menginap. Baiklah. Suruh dia yang membawakannya untukmu. Akhirnya dia setuju untuk mengizinkannya menginap. Kegembiraan langsung membuncah dalam tatapan mata Kenzo yang tak terduga. Oke. Tak lama kemudian, Firdaus datang mengantarkan pakaian Kenzo, ada setelan jas untuk hari berikutnya dan 1 set piyama katun. Benar saja, dia memang sudah berencana untuk datang sejak awal. Setelah itu, Shira pergi untuk menidurkan Leon, meninggalkan Kenzo untuk mandi dan tidur sendiri. Leon sangat asyik bermain Lego hingga ia kelelahan dan tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal. Shira pun bangun dari tempat tidur untuk memeriksa apakah Kenzo juga sudah tidur. Akan tetapi, lampu di ruang tamu masih menyala dan Kenzo sedang bersantai di sofa setelah mandi, menonton TV sambil mengenakan jubah tidur hitamnya. "Kenapa kamu belum tidur?" tanya Shira sambil melipat lengannya, merasa kedinginan. Saat ini sudah musim dingin. Bukankah dia akan masuk angin jika memakai pakaian tipis seperti itu? Kenzo mengulurkan tangannya padanya sebagai jawaban. "Kemarilah." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.